آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi as'ada wa asqa walladzi adalla bihikmatihi fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aliyyul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mujtaba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Suranapaya Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Dari bersama-sama kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga pula dihadiahkan untuk Raden rahmatullah wa azba'ihi dzurriyyatihi wa itratihi. Juga semoga dihadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah dan mudah-mudahan segala dosanya diampuni, kemudian ditempatkan dalam surganya. Dan untuk kita yang masih hidup ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan penyakit yang mungkin ada di tubuh kita diangkat oleh Allah, sehingga kita lebih sehat untuk semangat beribadah kepada Allah. Dan terakhir, mudah-mudahan ajal kita, kematian kita nanti tergolong pada orang yang husnul khotimah. Amin wa amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab yang ke-195. Bab fadlis sunanir ratibati ma'al faraidi. Utawi iki kubab kang menerangkan keutamaan pira-pira salat sunnah ar-ratibati kang manut ma'al faraidi sartane pira-pira salat fardu. Wa bayani aqalliha lan nerangkan paling sedikit sunan ar-ratibah mahal. Wa akmaliha lan nerangkan luwih sempurnane atau paling sempurnane sunan al-rawatibah
wa ma lan nerangkan barang bainahuma kan tetep ing dalam antarane loro perkara ay minal muratabataini ing dalam antarane loro tingkatan minal martabatainil wusta adadan aw fadlan. B. Sekarang menerangkan tentang sholat-sholat sunnah yang ikut terhadap sholat-sholat wajib, singkatnya qobliyah dan ba'diyah. Seberapa besar pahalanya, seberapa besar yang akan diberikan pada orang yang telah melakukan sholat sunnah yang mengikuti pada sholat wajib. Hadis yang pertama, wa an ummil mukminin lan dan riwayatakan saking ummil mukminin nyatani Ummi Habibata namanya Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhone Allah anhuma saking Ummi Habibah atau Ramlah langsung Abi Sufyan. Kalau ngendika sapa Ummi Mukminin atau Ummi Habibah yang bernama Ramlah, yaitu putrinya dari Abi Sufyan. Yang pengendika sami'tu tahu ngrungokno sapa ingsun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ali dawu sapa Rasulullah. Kata beliau, katanya Sayyidah Ramlah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda begini, yaqulu ndika sapa Nabi Muhammad, ma min abdin muslimin man orang min abdin saking kaula muslimin kang muslim yusolli kang sholat sapa abdin muslimin lillahi ta'ala karena Allah ta'ala mohon Allah kulla yaumin ing dalam saben-saben dino oleh sholat sintai asrata rakaatan 12 atau 12 rakaat. Tatawuan karena sunnah ghairul faridati kang sakliyane sholat fardu. Jadi barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat selain yang wajib, sholat sunnah berarti selama sehari semalam sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu. Kalau dihitung Pak ya, sebelum subuh, sebelum duhur 224, setelah duhur 26, setelah maghrib 8, setelah isya 8, 10 kurang berapa? Kurang 2. Sebelum asar. Bahkan di sini bisa jadi 12 itu termasuk sholat duha dan sholat isra. Jadi 12 itu tidak harus qobliyah ba'diyah. Bahkan di sini bisa jadi terhitung 12 sholat duha 2 kali 4, sholat isra 2 kali. Terkait pokoknya seorang hamba yang sholat 2 rakaat, sholat 12 rakaat selain sholat fardu, kulla yaumin setiap hari, apa imbalannya? Illa banallahu lahu baitan fil jannati,
al-illahani ma orang min abdin muslimin dan seterusnya illa banallahu amin bangun sapa Allah lahu qara abdun lahu qara abdin bangunakan baitan sebuah rumah fil jannah di dalam surga. Cekaknya begini, orang yang sholat sunnah selain fardu, selain sholat fardu sebanyak 12 rakaat selama sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Berarti pasti masuk surga. Amin Allahumma amin. Dalam kalau begitu tadi sudah ketemu adanya sudah terhitung sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, 2, 2, 6, 7, 2, 2, 2, 6. Setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2, 12. Kalau umpama ada yang kosong, sholat sebelum isya tidak sholat mungkin karena telat, maka bisa terhitung juga di sini adalah duha. Yang penting dalam 24 rakaat, dalam 24 jam sehari semalam sholat sunnah, artinya sholat selain sholat fardu, sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, apa janji Allah? Akan dibangunkan baginya rumah di surga. Tapi roto malas. Kenapa malas? Ya karena pahalanya besar. Sholat sunnah yang kita lakukan, umpama kita rutin sholat duha setiap hari 2 rakaat paling tidak, adnal kamal itu 4 rakaat 2 salam, berarti 4 rutin setiap hari. Ketika kita tidak uzur tapi meninggalkan rutinitas sholat duha, padahal nggak ada uzur tapi males sholat duha, padahal sebelumnya rutin, pas males tidak ada kendala, tidak ada uzur, pas sholat terhitung makruh. Kok rotok di sini nih Pak? Ya saya rutin sholat duha, membuatkan sholat duha, makruh meninggalkan itu. Umpama rutin qobliyah terus dilakukan, ternyata nggak ada masalah. Dan nggak ada udzur pas tidak sholat qobliyah. Maka karena rutin kemudian putus, tidak ada udzur, maka dihukumi makruh. Sebaliknya, umpama kita rutin sholat duha, ternyata sakit, seminggu sakit, ada udzur syar'i, maka saat udzur tidak bisa melakukan sholat duha itu, Allah kasih pahala sholat duha. Walaupun panjenengan tidak bisa sholat duha, akan tetapi karena ada udzur kemudian tidak sholat duha, dapat pahalanya sholat duha selama udzur. Itu termasuk keutamaan atau fadilahnya biasa rutin sholat tahajud, adnal kamal 2 rakaat 2 kali 4 rakaat. Dilalah kok sakit, dilalah kok ada di desa, tidak mungkin karena capek dan sebagainya, karena ada musibah kematian, sehingga
payah sekali, kemudian kebablasan tidak sholat tahajud, maka karena meninggalkannya itu terhitung ma'dzur atau udzur, walaupun tidak melakukan dapat pahalanya sholat tahajud. Kalau istiqomah, kalau nggak istiqomah ya wis pray kali ganjaran. Jadi kembali bahwa menurut Siti Ramlah binti Abi Sufyan menyatakan, saya pernah mendengar Nabi menyatakan begini, orang, gampangnya begini, orang yang rutin sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka kata Nabi, maka akan dibangunkan oleh Allah baginya surga, dibangunkan rumah di dalam surga. Au illa bunya lahu angin, bunya dibangunkan lahu abdul wa baitun omah bil jannati ing dalam swarga. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis hadis sahih Muslimun, Imam Muslim, berarti ini hadisnya hadis sahih. Gampang Pak sebetulnya Pak ya, saking males kok. Panjenengan setelah sholat ikut subhanallah 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 33, terus alhamdulillah 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 tidak 33, terakhir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, berapa? 33 jumlahnya sangat semua. Tutup Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah, cakap 100. Berapa pahalanya? Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di laut sak dunia. Saking males. Kalau jamaah sik mending melo imam. Mulanya imam itu gede ganjaran karena diikuti orang yang semula kalau sholat sendiri itu tidak bertasbih subhanallah subhanallah, tidak demikian. Ketika ikut imam Pak Melot terus tutup satu jangka pinjam menjadi satu, Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran dan seterusnya, maka akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di permukaan laut sedunia. Bahkan umat Nabi Muhammad khusus, tidak butuh yang lain. Mulanya panjenengan wajib bersyukur pada Nabi Muhammad SAW karena panjenengan diberi tugas berzikir, bersolawat, melaksanakan sholat ringan tapi ganjarannya gede. Itu hanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kita wajib bersyukur. Dengan apa kita cara bersyukur pada Nabi Muhammad? Dengan mengikuti syariatnya. Yang kedua, mau banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap satu sholawat yang kita baca, malaikat melaporkan. Contoh saya umpamanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat melapor, ya Rasulullah, ada hambamu yang namanya Soleh, putranya Ismail, membaca sholawat kepadamu. Diterima oleh Nabi. Kalau sering baca, maka malaikat pun juga sering membaca. Malaikat pun juga sering melaporkan bacaan itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah kenal kepada kita karena dilaporkan oleh malaikat, karena kita membaca sholat sekali, 2 kali, sehari 2 kali dilaporkan tentang sholawat, dilaporkan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kenal kepada kita, menit-menit di hari kiamat dicari. Seperti itu. Jadi kalau dan lagi Bapak Ibu, sholawat itu pahalanya banyak, gak kesebrut. Di antaranya lagi yang sering saya sampaikan kesempatan yang sama, orang yang paling banyak baca sholawat, sing paling banyak istrinya di surga. Sing akeh baca sholawat, nanti istrinya sampai mau ayu-ayu.
Di swarga itu Pak umurnya rata-rata kurang lebih 33 tahun. Sing meninggal sangat dosa, insya Allah nikah seumur 33 tahun. Putri istrinya macam-macam meninggal umur nanti di surga muda lagi, perawan lagi. Jadi kembali bahwa hanya umat Nabi Muhammad yang punya janji-janji seperti ini, saking sangat Nabi kepada kita, sangat peduli sekali ya. Nabi selalu berharap jangan sampai ada satu orang pun dari umatku yang mlebu neraka. Ojo sing gak gelem ya wis tak gendong gak gelem. Arep modhewe kata Nabi, ojo ora tuluane ya. Jadi kesimpulannya, orang yang rutin setiap hari sholat sunnah minimal 12 rakaat, baik yang qobliyah ba'diyah atau dicampur dengan minat duha. Bunyi lahu baitul fidana wa hadal hadis yu'mi ti annal wa'idan mawata bi ala sholat imam Dukira samilun lirrawatibi wa ghairiha. Yang dimaksud 12 rakaat ini mencakup sholat rawatib dan selain rawatib. Bisa jadi lebih. Qobliyah ba'diyah sudah dilakukan semua, maka kurang lebih 14. Padahal Nabi mengajarkan hanya 12. Kalau yang 12 tidak cakup 12, qobliyah ba'diyah duanya juga dihitung. Berapa kali sampai sholat dua dan sholat isya juga akan dihitung minimal 12 rakaat sholat sunnah dalam setiap hari satu hal. Berarti panjenengan harus manjer DP ngapling rumah di surga. Jadi di sopo hadis Nabi riwayat Imam Muslim, insyaallah sahih. Semoga sajalah kita semua bisa melakukan. Mudah-mudahan umpama malas, mudah-mudahan sifat malasnya diangkat menjadi tidak menjadi riya karena ingat kepada janji itu, dan semoga kita bisa mendapatkan itu semua. Amin. Hadis kedua, Walid bin Umar saking Abdi Walid diriwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mungkin ridha yang rumah saking Abdullah dan Umar, berarti Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang ngendika sapa Abdullah bin Umar bin Khattab, ing pangandikan sallaitu ma Rasulillah. Sallaitu tahu salat sapa ingsun ma Rasulullah sertane atau bareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Rakaat ini salat 2 rakaat qabla dzuhri. Berarti kalau ditanya dalilnya apa Nabi kok salat qabliyah? Dalilnya riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar pernah sholat bersama Rasulullah. Sholat apa? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ini dan 2 rakaat ba'da isya'i dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi gampangnya kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa melengkapi 12 rakaat setiap hari. Mudah-mudahan sehingga sebuah rumah yang disediakan untuk kita yang berani sempat melakukan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari. Yaitu gampangnya ngitungnya gampang. Qobliyah ba'diyah sampai lakukan. Kalau enggak ditambah dengan sholat duha dan ditambah dengan sholat tahajud itu sudah lebih dari 12. Banyak larut Pak, masuk semuanya. Larutnya Pak, jangan dipites, jangan dibikin meletus. Kalau meletus najis dalam sholat, tidak boleh dibawa dalam sholat. Kalau hidup jalan dibawa sholat nggak apa-apa. Tapi kalau dipites ini
kena bajunya nggak boleh dipakai sholat karena masuk mayit itu bangkai, dan di dalam tubuhnya larong itu ada nama buroh itu kotoran telei, itu yang menyebabkan tidak boleh dibawa sholat. Geraya ini banyak. Udah ada mitos, kalau ada mitos nanti bajunya. Begitu juga di rumah ada larong itu dalam di sini ada ini tidak ada. Hadis yang ketiga wa Abdullah bin Mughaffal. Diriwayatkan saking Abdullah bin Mughaffal putrane sahabat Mughaffal. Radhiyallahu mungkin ridho sallallahu alaihi saking Abdullah bin Mughaffal. Qala ngendika Abdullah bin Mughaffal ing pangandikan qala Rasulullah ngendika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina kulli urunain baina kulli adanaini salatu. Baina iku tetep ing dalem antarané saben-saben adzan loro. Salatul utawi salat. Adzan loro itu maksudnya adzan dan iqamah. Adzan kemudian sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, iqamah baru sholat. Baina kulli adzanaini ikut tetap ing dalem antarané saben-saben adzan loro sholatul utawi ana sholat. Wa baina kulli adzanaini la ikut tetap ing dalem antarané saben-saben adzan loro akni adzan wal iqamah sholatun utawi sholat. Berarti sholat sunnah. Allah bisa disati ngendika sapa aspi ing dalam kaping telu nih. Kan diulangi. Baina sholati baina kulli sholati baina kulli adana ini sholatu. Baina kulli adana ini sholatu diulangi. Pokoknya bisa disati ngendika sapa aspi bisa disati ing dalam ambalan kang telu. Liman saat liman kedua wong seakan kersa sapa sing gelem. Mari adzan sholat 2 rakaat. Setiap mari adzan ada 2 rakaat. Sebelum adzan 2 rakaat. Yang ketiga Nabi mengatakan sing gelem. Ya gak gelem ya wis. Sing penting maksudnya kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga 12 rakaat setiap hari artinya dalam 24 jam ini sehari semalam mudah-mudahan kita bisa sholat sunnah sebanyak minimal 12 rakaat. Jadi kaum dia ditambah dengan sholat tahajud, dengan witirnya, dengan doanya, lebih 12 pokoknya rutin. Betapa senangnya andai kata panjenengan sedaya bapak ibu mau berangkat kerja nyempatkan diri sholat duha dulu, mandi, bersih, wudu, sholat duha. Oh, jangan banyak-banyak, Mbak. 2 rakaat salam 2 kali. Artinya apa? Nah, kata saudara kerja dalam keadaan punya hebat. Orang yang mau ngantor sholat duha dulu sebelum berangkat, 2 rakaat 2 kali berangkat dalam keadaan punya wudu, insya Allah barokah pekerjaannya. Kadang-kadang ya tulur-tulur, ya bukan tulur-tulur jauh, tulur-tulur kita. Sekarang banyak pasar buka malam bagai jam 11 hari buka, sampai jam 12 buka, jam 3 pulang, sampai di rumah KO, capek, suhunya 14 hilang. Ada yang begitu. Ya alhamdulillah. Al-Murad ada dan jadi merujuk kepada hadis yang pertama dibaca tadi 12 rakaat yang kita lakukan selain sholat fardu itu beda. Sholat itu kan memang kewajiban kita. Tapi yang 12 rakaat sunnah boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Sebab Nabi mengatakan bagi siapa liman sa'a sing gelem sing karep, sing goreng karep ya gak apa-apa terserah.
Fa'in aradal istiqsar, bila seseorang menghendaki memperbanyak minat sahur saking ganjaran, wa ziyadati darajat lan untuk nambah sing karep nambah derajat bil jannati ing dalam swarga, ja'a bidzalika lakono sing mau disebut di muka itu. Jadi istilah in aradal istiqamah ila sawabi, bagi siapa yang disunahkan untuk membaca untuk melakukan sholat sebanyak 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam itu, in arad dan istighfar ila sawab, untuk menambah memperbanyak ganjaran. Yang kedua, wa ziyadatil darajati, dan untuk menambah tingkatan derajat panjenengan fil jannati ing dalam swarga. Disuruh nambah oleh Nabi liman sya'a itu karpe kalau sampean ingin memperbanyak pahala dan untuk mempertinggi derajat-derajat di surga. Bapak Ibu nanti bisa jadi mudah-mudahan lah panjenengan atau kita semua pokok duwe penghasilan pas-pasan tapi ibadah pol di surga sampai yang tinggi, fasilitas lengkap, rumahnya gemerlap dalam lampu dan fasilitas yang lengkap di dalam. Ternyata di dalamnya ada panjenengan. Oh kado ternyata. Lu sing suke. Ya kalau banyak amalan sama juga. Tapi kalau umpama kita kalah dunia, ya ojo sampai kalah akhirat itu. Sampai nanti wah di atas dilihat tuh aku sing sholat 12 rakaat itu jika oma di surga khusus orang yang sholat 12 rakaat sholat sunnah setiap hari setiap tidur paling 60 tahun. Mari pulang wes lah, kalau sudah pulang maka akan diberikan kepada kita amal-amal yang pernah dilakukan. Lu amalmu itu amalmu. Mana diceritakan ketika orang yang aktif beribadah, aktif berzikir, lisannya berzikir, tangannya dipakai untuk hal yang positif, yang baik, kaki juga dilakukan digunakan untuk menggunakan cari maisha, untuk menghidupkan istri, semua dilakukan hal yang positif, maka nanti ketika akan disiksa, akan dimulai siksa itu dari mulut. Mulutnya bilang jangan siksa orang ini dari mulutnya. Kenapa? Mulutnya terus sibuk untuk baca Al-Quran, baca zikir, siksaan kembali lagi. Mundur dimulai dari telinga, ojo disiksa itu dari telinganya, karena telinganya dulu digunakan untuk mendengarkan pengajian di ampel umpama, bukan digunakan untuk mendengarkan isu-isu ngerumpi-ngerumpi. Mundur lagi, mulai dari meripat akan disiksa, mulai dari meripatnya bilang ojo jangan disiksa dari meripatnya, dia dulu meripatnya digunakan untuk baca Al-Quran, akan disiksa dari kaki, ojo kata kakinya ini setiap hari jalan kaki atau digunakan untuk hal yang baik atau syariat, mencari rezeki untuk anaknya, istrinya, kemudian digunakan untuk jalan kaki menuju bukit Sunan mundur lagi disiksa. Akhirnya si juru siksa itu lapor, ya Allah, enggak ada jalan untuk nyiksa orang itu. Kenapa? Api Pak, ya Allah terus api. Akhirnya enggak jadi disiksa. Beruntunglah orang semacam itu. Hanya ya bukan hanya, ada yang paling banyak ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada fasilitas semacam itu, ada pembelaan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang yang berkehendak untuk memperbanyak sholat pahala dan untuk meningkatkan, mempertinggi derajatnya di surga nanti, ya kata Nabi, ja'a bidzalika, yes, lakonono itu gitu. Jadi kalau panjenengan kata Nabi sini, karena ada kata-kata liman sya'a, sing gelem sing kerso, maka kata Nabi, ya kalau orang itu kita semua ingin berbanyak pahala atau ingin tinggi derajatnya di surga, islakone itu.
Wa in tarakahu fala isma alaihi wa in tarakahu tinggal sapa wong ing rolas rakaat ora ya. Fala isma alaihi ora dosa iku maujud alaihi ngatas karena kok ya gak apa dosa. Jadi mari kita berusaha. Saya juga ya kadang ya ibadah membuka, kadang malas, kadang ya mudah-mudahan Allah kasih berikan barokah kepada kita semua. Kalau Allah menjadikan sisa umur yang kita termasuk umur yang barokah, gampang Pak mau mengerjakan yang baik, gampang. Itu namanya umur barokah. Kalau yang umur 50 ya sudah mungkin tinggal 10 tahun lagi sudah meninggal. Sabiro umur 10 tahun tilu selari mati Pak. Semoga mendapatkan jaminan mati dalam badan husnul khotimah sebelum meninggal terampuni dosa-dosanya sebagaimana janji Allah, orang yang bertobat maka bagaikan orang tak berdosa. Semoga nanti mendapatkan as-syafa'atul utsma dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Bab berikutnya babu taklidi rakaat sunat subuhi. Ini lagi juga ini banyak promo nih Pak, promosi ibadah kajian wakil sampai tinggal lima. Babu taklidi rakaat sunat subuhi itu kayak kita menerangkan mukuhakan dua rakaat sholat sunat subuh, khusus sholat subuh. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Saking gede nih. Nah, saya baca dulu. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Aisyah tadi diriwayatkan sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ridho serba Allah sampai Aisyah, istri Nabi yang paling mulia. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh Nabi Muhammad dibuka amal Allah semua Nabi kulaya ada orang tahu meninggal semua Nabi. Nabi tak pernah meninggalkan. Arba'an 4 rakaat qabla dzuhur sebelum dzuhur. Paling kita ngambil lulu, untung ngambil lulu. Nabi ini 4. La yad'u kata Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah ini istri yang paling manja, dekat dengan Nabi. Sehingga beliau Sayyidah Aisyah mengetahui Nabi gak tahu ninggalmu sholat qobliyah sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Orang kata ini qoblal ghadha tidak orang tahu ninggal sebelum Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Ini coba 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh Nabi tak pernah meninggalkan. Kenapa? Ya saking besarnya pahalanya. Wal afdal fil kata ini bitaslimatin. 4 rakaat itu dilakoni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian menunggu imam untuk sholat Kalau umpama dengan ngambil 2 rakaat bagus, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah ini zuhur 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau nututi wadah yang tadi tak tidak arba'in qabla dzuhur, hadis ini menunjukkan penguatan bahwa sholat sunnah sebelum zuhur ini ada 4 rakaat dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Lanjut dulu, sudah hampir habis. Anak diriwayatkan saya kaidah Aisyah Nabi qawat ketika semua Aisyah lam yakunin Nabiyu ketika semua Aisyah yang pengendikan lam yakun orang tahu sopan Nabi, orang tahu sopan Nabi lam yakun orang tahu sopan Nabi Rasulullah ala sayyidin minan nawafili asad ta'awudan minhu ala ra'atai fajri. Nabi tidak pernah
meninggalkan dan lebih menjaga sholat yang lain, ngalahno terhadap sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi gampang singkatnya bahwa Nabi katanya Sayyidah Aisyah yang paling dijaga sholat sunnah sebelum sholat 5 waktu itu adalah sholat sunnah subuh. Paling diperhatikan oleh Nabi untuk tidak ditinggalkan adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa? Kata Sayyidah Aisyah, Nabi menyatakan rakaat fajr utawi rakaat fajar subuh khairul iku api minat dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisi. Rakaat saja sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada apa dunia? Oh banyak Pak. Ono emas ada duit segala macam. Itu masih lebih baik sholat sunnah sebelum subuh. Mana buktinya? Ya gak diberikan sekarang kok. Kalau diberikan sekarang sepi pasar Pak, ya kan? Luar Allah sakalang sim duit, sakalang sim emas lah. Padahal hanya sekian. Ya sepi pasar. Karena pasar tanya, aku oleh ganjaran berhubungan langsung, ya gak jadi ke pasar. Tapi yang jelas Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh usul sunat atau beliau kasubuhi rakaat ini ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rutin sampai boleh di suarakan nanti pahala berarti akeh iki pahala sholatmu, sholat sunnahmu kata malaikat ini sampai dicek kabeh Pak. Asal ikhlas sholat sunnah di rumah mertua sebelum subuh dikatakan khusyuk mandu sampai sholat sunnah sampai di ya hilang ganjarnya Pak. Insya Allah enggak. Kalau masih muda memang ya. Saya pun juga saat mudanya gitu ingin dipuji orang lain biar katakan hebat. Ngomong-ngomong ya sekarang punani. Sekarang kita fokus ke akhirat, maka semoga panjenengan menjadi orang yang orang yang al-qayyisu man dana nafsahu lima badal mu'amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu adalah berbuat, beramal untuk persiapan hari esok. Kapan hari esok? Hari kiamat. Panjenengan bersedekah demi hari esok, kita membantu hari esok, kita sholat untuk hari esok. Singkatnya ibadah kita untuk memperbanyak bekal menghadap kepada Allah. Nabi Allah menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekalilah diri Anda, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketakwaan kita yang kita lakukan akan memperbanyak bekal dan menjadikan derajat yang jauh lebih tinggi dibanding ibadah-ibadah kita. Pun kata Nabi, jagalah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Intinya usolli sunnatan qabla subuhi, monggo sareng-sareng dilakukan kalau rutin Pak. Sampai ya gak kira kebingungan nerima pahala, tidak tapi yo fasilitasnya. Wa fi riwayatnya lan tertinggal riwayat lahuma yang terhormat utawi 2 rakaat subuh ahabbu ibnu sunnu ila yaman muhsur minad dunya wa jami'an, tenimbang saking swarga dan tenimbang saking dunya jami'an hadis kabehane. Nabi menyatakan sholat sunnah subuh itu bagi saya lebih senang daripada isi dunia dan seisinya sekeseluruhan. Karena Nabi itu bakal sholat senang gitu, seperti orang ketemuan dengan pacarnya, seperti berdua dengan istri tercinta. Nabi lebih dari itu ketika sholat Allahu Akbar merasa terhibur, senang Nabi dalam sholat. Kita kan males dalam sholat dulu kalau bisa jadi dua untuk diakai apa sih. Lagian imamnya tenang sekali, kadang menggerutu. Sesuai ini imamnya. Padahal Nabi Muhammad itu kalau di dalam sholat merasa senang.
dan ditiru oleh sahabat-sahabat yang lain ketika di dalam sholat hilang dunia ini. Hadis keempat, Nabi an Ubay Abdullah Bilal bin Rabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdullah, namanya Bilal bin Rabah ini Bilal yang muadzin itu Pak, Bilal yang katanya juru adzan orang kulit hitam, orang Syam, kulit hitam, orang Habasyah, orang Al-Habasyi, orang Habasyah itu orang hitam, legam, tapi suaranya enak. Ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, maka para sahabat itu baru 1 hari katakan Rasulullah meninggal. Musola atau Masjid Nabawi itu ketika adzan sahabat bilang Rasulullah merasa tidak seada, padahal Rasulullah sudah meninggal. Saking cintanya. Setelah adzan bilang selesai, nunggu mana Nabi Muhammad kok nggak keluar dari dalamnya untuk imami. Padahal baru kemarin meninggal. Belum sampai larut waktu kok gak keluar Nabi. Ternyata ada sahabat yang lain, saudara, apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Rasulullah sebagai imam. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Nangis semua. Akhirnya sahabat Bilal ini tidak kuat, hatinya tidak tertahan, pulang ke Habasyah. Bilal ini pertama kali yang iman dan percaya pada Nabi dari kalangan budak. Bilal ini Pak ikut perang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan suaranya sulit tertandingi. Suaranya Bilal itu adanya didengar oleh sahabat. Oleh sahabat ditirukan, diceritakan pada tabi'in. Oleh tabi'in suaranya adanya Bilal itu diceritakan pada selanjutnya. Diceritakan sampai sekarang masih diceritakan. Seperti apa adanya Bilal? Sekarang ada orang yang bisa menirukan adanya Bilal. Kenapa? Diberitahu gurunya. Di Bilal ditirukan oleh sahabat, ditirukan lagi oleh tabi'in, ditirukan sampai sekarang ada yang bisa menirukan. Sampai kalau ingin tahu seperti apa adzan Bilal, sampai di YouTube, sampai tinggalin adzan Bilal katanya, sampai lihat ada saya. Sahabat Bilal itu adalah sahabat yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya Pak. Jadi yang menyiksa Bilal karena masuk Islam namanya Umayyah bin Khalaf, dan budak miliknya Umayyah bin Khalaf yu'adzibuhu sambil menyiksa karena Bilal masuk Islam, ditindih dengan batu yang sebesar ini di dadanya, hampir lemah dadanya itu. Tapi beliau sahabat Bilal masih ahad Allah. Ini kalau ukuran kita penyit Pak. Dan Bilal ini setelah dilihat oleh Abu Bakar, kasihan Abu Bakar, maka ditebuslah, dimerdekakan budak yang namanya sahabat Bilal bin Rabah itu diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Berapa Pak? Gak main-main, 9 uqiyah. Berapa 9 uqiyah itu? Kalau dirupakan emas sama dengan 1000,71 gram. Kalau harganya emas sekarang per gram 24 karatnya itu 1.500.000 kurang lebih, bahkan ada yang 1.800.000 yang 24 karat. Anggap saja emas sekarang atau zaman dulu itu seharga 1.500.000. 1.500 kali 9 rupiah. Maka sahabat Bilal diperdekakan dibayar oleh Abu Bakar kepada
Umayyah bin Khalaf sebesar 1,6 miliar lebih. Ditembus, tak merdekakan yang itu, ambil berapa? 9 rupiah. 9 rupiah ini kalau diuangkan adalah kalau harganya emas 1 gramnya 1.500.000. Anggap sebetulnya kalau fluktuasinya naik turun 1.800.000, 600, anggap 1,5 juta lah 1 gramnya. Maka sahabat Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar senilai 1.606.500 juta. 1.600.000 untuk memberikan seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan memang 9 rupiah, ada yang mengatakan 5 rupiah, ada yang 7 rupiah. Maka lebih dari 1 miliar untuk memberikan sahabat Bilal. Abu Bakar belani karena Bilal bin Rabah itu adalah sahabat dan kesukaan Nabi Muhammad. Ketika ada suaranya paling enak dibelani karena demi cinta kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar ditebuslah atau dimerdekakanlah namanya Bilal bin Rabah dengan umpama diuangkan sekarang 1.606.000. Ini kalau bangun ngomong ada lumayan banyak, setengah lebih. Kenapa sahabat Abu Bakar belani itu? Karena Bilal bin Rabah itu kesukaan Nabi, orang yang dicintai Nabi karena suaranya enak dan selalu menyetek kemana-mana. Ada sholatnya Nabi di Madinah, selalu ikut. Pindah ke Mekah ikut jadi ada di jalan-jalan ke mana Rasulullah sholat, maka yang ada adalah Bilal. Maka Bilal adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi karena sahabat Abu Bakar tahu tentang hal itu. Belani duit 600 untuk memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan cinta Nabi seperti cintanya beliau kepada sahabat Bilal. Kenapa? Belani Nabi. Kalau sampai belani Nabi sekarang, insya Allah kita dapat cinta Nabi kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allah hadiri al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.